Kelihatan ya, bisa dilihat ya. Ada model manajemen produksi yang di on farm nih. Hanya kemarin belum selesai. Jadi coba kita lihat model manajemen produksi itu secara umum kan begini ya. Halo, bisa dilihat ya, bisa didengar. Bisa, Pak. Oke ya. Ini model manajemen produksi secara umum itu kita kan fokusnya pada input, bahan, SDM, dana, mesin, dan lain-lain. Kemudian ada proses konversi. Nah, jadinya adalah barang dan jasa. Lainnya nanti dilihat di file. Saya mau oke, yang di sini. Jadi karena perkebunan itu adalah satu industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir ya, dari plantation sampai industri ya, sampai industri pengolahan, industri pengolahan hasil perkebunan. Oke, jadi di model manajemennya itu, model manajemen produksinya itu yang pertama saya biasa kasih judulnya itu Biological Production System. Tadi ada sistem produksi bahan biologi gitu ya, bahan hayati gitulah. Ya, ini masih dia di plantation ya, masih di plantation. Kita harus mengelola inputan itu ya, inputan masukan untuk proses produksi itu bibit. Kita kan punya bibit, nanti kan kalau mulainya kita dari nursery. Nah, sebelumnya kalau kita awal banget ya kita mulai dari pembukaan lahan, kemudian pembentukan kebun, ada blocking dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembibitan. Kalau sudah proses pembentukan kebunnya dimulai, kita kira-kira kan dia mungkin makan waktu setahun lah kira-kira gitu ya. Mulai terus kita akan lakukan pembibitan. Jadinya kalau kebun baru, nah kalau sudah jadi ya, inputan modelnya itu ada bibit, ada tanah, ada iklim, ada air, energi, mesin, SDM, dan semua input untuk mengelola perkebunan untuk bisa berproduksi. Nah, di plantation itu proses konversinya, sebetulnya proses konversinya kan kita serahkan kepada pertumbuhan dan produksi tanaman. Ini yang agak beda dengan tadi. Kalau umum proses konversi kemudian jadilah barang atau jasa. Nah, kemudian kalau di on farm, kita sudah bagi di on farm dan nanti di off farm, ini luarannya adalah biomasa. Secara umum biomasa kan boleh, tanaman itu bisa yang dipanen batangnya, bisa yang diambil buahnya, bisa daunnya, bisa getahnya, dan sebagainya. Nah, contoh untuk sawit masukannya kita kan tahu pasti ya masukannya si sawit itu bibit oke, tanah iya, iklim iya sama toh. Nah, oke, seperti ini. Terus yang penting untuk manajemen produksi di perkebunan bahwa organisasi atau perusahaan itu fokus pada ini, bagaimana pertumbuhan tanaman itu bisa berlangsung dan dengan optimal, ya, dengan optimal. Karena kita pengen tanaman itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensialnya. Jadi dengan demikian manajemen itu harus menyiapkan berbagai persyaratan pertumbuhan tanaman sebaik-baiknya,
sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Ini kalau di sini ya. Jadi misalnya, bentar tak cari. Ada enggak? Oh, ada di sana ya, ada di file satunya. Jadi kalau misalnya, sorry ini saya suruh ya. Supaya gede lah, supaya gede tak keluarin semuanya. Jadi kita di on farm itu kita sebutnya sebagai sistem produksi biomasa. Sistem produksi biomasa itu manajer harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana sebetulnya ya untuk ini, untuk supaya tanaman itu enjoy di situ. Jadi katakan kalau itu di evaluasi kesesuaian lahan, perusahaan harus memilih lahan yang S1, ya, lahan yang S1 supaya tanaman itu tumbuhnya dengan enjoy gitu, dengan optimal ya. Semua kebutuhannya bisa tercukupi dari lahan yang ada. Nah, kemudian manajemen itu kalau lahan itu ada beberapa pembatasnya, maka manajer itu harus mengelola kekurangan itu ya. Kekurangan itu misalnya tanahnya kurang subur, maka ya harus lakukan pemupukan, itu ya kira-kira gitu. Kemudian di lahan itu ada hama penyakit, berarti manajer harus melakukan pengendalian, ya, kayak gitu. Itu fungsi manajemen produksi perkebunan di on farm. Nah, ya, jadi kita ya pertama kali dimulai sebetulnya itu dari saat kita mengembangkan perkebunan, ya. Saat kita memilih mengembangkan perkebunan, misalnya sawit gitu ya, karena kita kebanyakan di sawit, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah survei wilayah. Itu nanti berkaitan untuk melakukan satu evaluasi kesesuaian lahan, ya, evaluasi kesesuaian lahan itu. Oke, nah kemudian ini setelah kalau di on farm sudah selesai, kita sudah siapkan, jadi produksi TBS-nya itu sudah optimal sesuai dengan potensi produksinya, dengan mengeliminir, menambahkan, memperbaiki kekurangan-kekurangan supaya menjadi optimal. Ya, produk TBS-nya kan sudah bagus gitu ya, sudah sesuai dengan potensinya. Ya, lanjut, jadi sudah selesai di sana ya. Kemudian kita kan lanjut di industri itu TBS akan diangkut, dibawa ke mill, kemudian untuk satu proses produksi CPO. Ya, proses produksi CPO. Nah, kalau itu input ya, input prosesnya adalah TBS. Kemudian ada air lah pasti, ada energi, ada alat mesin, SDM gitu ya. Kalau dilanjut lagi ada dukungan finansial untuk belanja dan seterusnya. Nah, proses konversinya sekarang, proses konversi itu sudah dipegang, dikuasai sepenuhnya sebenarnya oleh manajer ya, oleh manajer produksi. Karena dia mesin itu kan tergantung aja dia speknya gimana, ngaturnya gimana, sudah berjalan secara eksak gitu ya. Nah, kan beda dengan tadi yang di on farm. Yang di on farm itu kita mengelola lahan ya, inputan itu untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dari tanaman. Nah, maksud saya beda utamanya dari situ ya. Ya, manajemen produksi di on farm dengan manajemen produksi di off farm yang notabene adalah pengolahan produk
on farm ya, itu menjadi minyak. Ya terutama kalau di sawit kan menjadi CPO. Kemudian ada beberapa yang lanjut, dia juga punya pabrik PKU. Ya, seperti ini. Kemudian ini globalnya aja ya, dia punya CPO. Nanti kan kalau kita detailkan, sebetulnya proses konversinya itu kan hanya ekstraksi. Ya, proses konversinya itu hanya ekstraksi, mengambil satu bagian kecil dari material untuk apa yang dibutuhkan, yang mau dipakai gitulah. Nah, dalam hal ini kan kita mengambil CPO dari TBS. Ya, dari TBS, karena TBS mentah hasil panen, kemudian diambil, kita pengen ngambil CPO-nya, jadi kita pengen ngambil minyaknya. Nah, jadi kan pasti dari 1 ton mungkin hanya diperoleh berapa, ya, hanya berapa, jadi berapa persen saja. Itu makanya ada proses utama ekstraksi itu kemudian akan diusahakan oleh perusahaan, oleh industri supaya ekstraksi itu bisa maksimal, ya, CPO yang diperoleh bisa paling banyak dan kualitasnya bagus, ya. Kemudian konsekuensinya pasti ada limbah kan, setiap proses produksi selalu ada limbah. Nah, limbah ini untuk konsep modernnya adalah zero waste atau minimal waste lah. Jadi harus ada pengelolaan limbah, ya, karena ini selalu ada di dalam setiap proses pengolahan, setiap proses konversi. Ini bagaimana industri itu meminimalkan limbah melalui berbagai cara lah. Ada yang reuse, ada reduce, ya, ada recycling dan seterusnya dalam rangka meminimalkan limbah. Lanjut. Nah, tadi kalau proses utamanya kan ekstraksi saja, ekstraksi toh, tetapi ternyata nanti kalau kita detailkan ya jadi mill kita itu, jadi mill kita. Jadi awalnya kan ekstraksi saja, sebetulnya dia itu tanpa awalnya kan ekstraksi itu satu hal yang apa, yang pokok ya, dia mengambil beberapa unsur dari material yang kita punya. Kemudian kalau kita lihat kan ada TBS, kemudian kita proses ekstraksi ya, dia cuma proses ekstraksi saja, tapi sebetulnya sebelum sampai ekstraksi kan masih ada, ternyata harus direbus dulu ya, harus direbus dulu, harus dilumatkan di disgeser dulu, baru kemudian dipres. Nah, jadi ekstraksi yang utama itu sebenarnya hanya dipres saja. Kalau kita punya FFB baru baru dipanen, kemudian kita pres ya bisa, tetapi mungkin hasilnya itu kurang maksimal, ya. Walaupun ada juga yang bagusnya ada. Jadi misalnya kita panen langsung dipres, itu kita punya CPO, tapi pasti CPO-nya sedikit, ya, CPO-nya sedikit, tetapi mutunya barangkali lebih bagus. Ya katakan mutu itu berkaitan dengan ALB ya, itu ALB-nya masih rendah. Nah, apalagi TBS-nya itu masih belum lewat matang, jadi pas gitu ya, pas ya, bukan mentah tetapi mulai masak gitulah, mulai masak fisiologis. Nah, mungkin itu. Nah, tapi kemudian kalau kita detailkan nanti ada sterilizer ya, kemudian untuk apa itu ya, untuk dan sebagainya lah. Nah, bapak-bapak kan terutama yang dari sawit sudah paham betul, melampaui pemahaman saya tentang material prosesnya itu.
Kemudian ada tangan kosong, nanti boleh dipakai land application, boleh difermentasi dulu. Nah, kemudian produk utamanya adalah CPO dan kernel. Tentu saja untuk ekstraksi ini diperlukan steam. Nah, steam itu kita punya di boiler dan power supply. Nah, oke. Ini lanjut saja. Masih ada enggak yang penting-penting itu? Sebetulnya sih ini semuanya begitu. Nanti dibaca seluruhnya. Oke, jadi di situ kemudian saya akan lanjut ya. Berkaitan dengan itu, masih berkaitan dengan itu, nanti ini ke sini ya. Ada pembatas lingkungan pada produksi tanaman. Ya. Yang pertama pembatasnya adalah radiasi matahari. Ya. Karena tanaman adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis karena dia punya klorofil kan. Hanya dia punya klorofil sehingga dia adalah satu-satunya makhluk yang bisa memproduksi biomasa. Ya. Hanya dengan bahannya itu bahan utamanya kan hanya air dan karbon dioksida, terus dengan bantuan fuelnya itu kan katalisatornya sinar matahari ya. Terus jadilah dia biomasa. Dia bertumbuh, berkembang menjadi lebih besar, terus terdiferensiasi suatu saat, pada saat fase generatifnya, dia sudah mulai membentuk buah. Nah, disitulah kemudian terjadi rantai produksi ya, buah, kemudian yang lain-lain kan ada batang, ada daun, ada akar, semua terdiferensiasi. Nah, bagian yang kita butuhkan untuk sawit terutama adalah buah. Tadi di dalam sistemnya itu kan kita panen sebenarnya bagian dari tanaman loh, bisa buah, bisa batang, kayunya ya, batang kayak kayunya, kulitnya, kemudian bisa daunnya, bisa bunganya, ya macam-macam di perkebunan ada semua, hampir ada semua. Oleh karena itu, maka produksi yang bisa dipakai itu dicapai adalah tergantung pada luas daun yang menerima cahaya matahari. Jadi kalau tanaman daunnya tidak subur ya, tumbuhnya tidak subur, daunnya kecil-kecil, sedikit gitu, artinya ya akan bisa melakukan fotosintesis juga kecil. Nah, yang kedua efisiensi tanaman dalam menggunakan cahaya matahari. Kemudian jumlah cahaya yang diterima selama siklus hidup tanaman. Oke. Terus kemudian terakhir distribusi alokasi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Jadi ini nanti yang akan menentukan tingkat produksi biomasa yang bisa diperoleh ya. Lanjut kita. Nah, kemudian ada intersepsi cahaya matahari kan oleh faktor-faktor tadi, oleh tanaman. Kemudian ya kan pasti panjang gelombang radiasi matahari, kecukupan energi yang diserap oleh pigmen yang menyebabkan perubahan tingkat energi kimia. Jadi kalau reaksinya sih, reaksinya kan sederhana itu. Tanaman harus punya air, ya harus mampu menghisap air, kemudian di udara ada karbon dioksida, akan terjadi fotosintesis. Nah, jadi dua proses penting yang membatasi produksi tanaman adalah pertama intersepsi cahaya ke daun tanaman, absorpsi cahaya oleh pigmen tanaman. Ini pigmen tanaman itu semuanya kan dari zat hijau daun ya. Pigmennya itu hijau, jadi hijau daun. Orang bilang hijau daun.
bahasa kerennya klorofil gitu ya. Itu kan tergantung tajuknya, bentuk daunnya, luas daunnya, jumlah sebetulnya yang terakhirnya adalah jumlah klorofil itu yang ada di hijauan tanaman, tajuk ya, terutama di tajuk. Memang ada juga sedikit di bagian-bagian tanaman yang berwarna hijau. Ada, mungkin ada ya klorofil, cuma jumlahnya sedikit. Nah, kalau kita lihat lagi, kita pelajari lebih detail, ternyata untuk melakukan fotosintesis itu tidak semua sinar matahari itu bisa dipakai, ya, tidak dimanfaatkan. Kemudian muncul istilah apa itu istilahnya? Istilahnya adalah PAR ya, photosynthetic actively radiation. Jadi hanya sinar pada gelombang tampak. Ya, gelombang tampak ini ada di sebelah kiri ada UV, kemudian di tengahnya itu ini yang PAR ya. PAR itu photosynthetic actively radiation, gelombang sinar matahari yang bisa membangkitkan fotosintetik. Itu kira-kira 0,4 sampai 0,7 mikrometer ya panjang gelombangnya. Nah, ke sana itu sedikit sekali itu di sinar infrared itu, infrared dekat ya, ini near infrared ya. Near infrared ini sedikit dia gunakan bermanfaat, tapi agak ke kanan kan cukup gede ini manfaatnya cukup besar, terutama di sini adalah untuk pembentukan buah, ya, pembentukan buah. Maka seluruhnya aja nanti Bapak saudara bisa baca seluruhnya di buku-buku plant fisiologi, kemudian sistem produksi, terutama di fotosintesis. Saya kira sudah banyak diberikan lah oleh dosen yang lain, oleh Bu Wadarwati maupun Bu Maria Stuti. Tapi saya perlu mereview aja sebentar ya. Nah, kemudian maka luas daun kanopi tergantung ini, yang luas daun atau kanopi itu tergantung pada jumlah dan ukuran daun. Yang kalau kita runut ke depan lagi, dia tergantung faktor genetik tanaman. Kemudian untuk optimalnya jumlah dan ukuran daun itu kan selalu juga tergantung faktor lingkungan, misalnya nutrisi, ya, nutrisi tanaman, kemudian boleh pengaruh suhu lah, lingkungan ya, air. Nah, nanti masih juga kan pasti ada hama dan penyakit yang melindungi itu. Oke, ini yang paling penting itu ya, mudah-mudahan. Nah, ini kan PAR naik, maka asimilasi CO2 dan berat kering tanaman naik. Nah, ini proses-proses selanjutnya. Mohon maaf, Pak, slide-nya nggak berganti, Pak. Ya? Slide-nya nggak berganti, Pak. Oh, slide-nya nggak berganti. Aduh. Oke, ya, salah gitu berarti. Oh, ya betul. Harusnya kan, ya. Ini berganti enggak? Halo? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Ya. Bentar, tak lepas dulu. Ya, berarti harus saya ini sebentar. Ternyata belum ya. Ini berarti harus saya ini dulu, baru. Bentar. Share sekarang kali ya. Nah, ini sudah berubah sekarang. Halo? Udah, Pak, udah, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, jadi aku tadi cerita, oke lah, ceritanya enggak usah diulang ya. Intinya saja bahwa produksi tanaman itu, produksi biomasa dari tanaman itu tergantung pada sinar matahari. Karena awal prosesnya pembentukan
sel tanaman jaringan itu adalah dari fotosintesis. Maka kemudian dia tergantung luas daun yang menerima, tergantung efisiensi tanaman menggunakan cahaya matahari, tergantung jumlah cahaya yang diterima selama siklus hidup tanaman, dan distribusi atau alokasi fotosintet. Nah, mudah-mudahan yang nomor 4 ini sudah diberikan atau belum nanti diberikan Bu Maria Stuti. Terus saja, nah yang penting ini, sinar matahari itu ternyata tidak seluruhnya bisa membangkitkan fotosintesis, ya, tidak bisa seluruhnya. Jadi kalau kita riset misalnya, kita riset melihat dari pagi sampai sore misalnya, mulai matahari muncul ya, terbit sampai tenggelam, itu harus kita lihat. Kita harus amati panjang gelombang sinar itu yang mana. Yang paling banyak di PAR. Namanya PAR adalah panjang gelombang sinar matahari yang mampu mendukung menjalankan fotosintesis. Jadi hanya di panjang gelombang kira-kira 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Ya. Itu similar dengan visible light, sinar tampak yang oleh mata kita itu tampak ya seperti sinar matahari itu, yang kita tampak sebagian tampak, tapi sebagian kan dia kalau ultraviolet kita tidak bisa lihat. Kemudian yang infrared juga kita tidak bisa lihat, ya. Tidak mana ya belum matahari yang tampak adalah kemudian yang direspon oleh benda itu menjadi RGB yang visible light itu. Jadi red, green, blue. Ya, oke. Maka kemudian fotosintesis itu tergantung pada luas daun atau kanopi dalam keseluruhan. Nah, ya, tajuk tanaman dalam keseluruhan itu yang akan sangat mempengaruhi besarnya fotosintesis atau besarnya produk biomasa. Maka tergantung dari jumlah dan ukuran daun kan. Karena yang punya klorofil itu kan daun. Nanti daun kemudian di mana? Di stomata ya, di mulut daun. Biasanya proses itu berlangsung di sana. Detailnya nanti diberikan oleh Bu Maria Stuti lah. Nah, kemudian kalau kita runut ke depan lagi, maka jumlah dan luas daun ini akan tergantung pada genetik tanaman. Ya, satu jenis tanaman barangkali berbeda kalau varietasnya nanti berbeda. Jadi ada di genetik lah, itu bawaan oleh tanaman masing-masing yang membedakan ukuran daun antar daun dan jenis tanaman. Kemudian pasti tanaman itu juga akan berkembang. Daunnya tergantung pada lingkungan. Nah, lingkungan itu balik lagi sebetulnya, dia akan berinteraksi dengan sinar matahari, suhu, air, kemudian status nutrisi, dan gangguan sama penyakit. Nah, itu masih terus saja, dia akan merupakan sistem pertumbuhan tanaman. Nah, oke, jadi nanti kita kalau mau detail, di sini ya. Di sini kalau kita detail, kita ada satu apa ya, satu bidang ilmu yang mempelajari ini PAR tadi dan seterusnya itu secara detail ya, sinar matahari yang bisa membangkitkan fotosintesis. Itu kemudian kalau ada bidang lagi yang mempelajari itu lebih detail, dia akan ngerti bahwa ternyata panjang gelombangnya itu hanya 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Kemudian orang kan membuat artificial environment, lingkungan buatan, ya, yang diberi sinar antara 0,4 sampai 0,7. Ternyata itulah kemudian orang membuat lingkungan buatan ya, yang sebetulnya tidak, tetapi bisa kemudian sistem produksi tanaman itu dilakukan di ruang-ruang gelap, ya.
ruang-ruang gelap, dalam artian bukan legal gelapnya, tapi memang tidak ada sinar. Kemudian dia kasih sinar dengan PAR tadi, panjang gelombangnya sesuai dengan PAR. Itu kalau saudara baca lebih lanjut, ada di satu sistem teknologinya itu bisa ditemukan pada namanya itu plant factory, jadi pabrik tanaman. Jadi di beberapa negara maju, ya mungkin di Indonesia ya pada skala kecil mungkin bisa. Tapi kalau kamu lihat mungkin yang ada di situ, yang saya pernah baca, itu Mitsubishi pernah ya. Mitsubishi itu buat plant factory, pabrik tanaman. Kemudian di Belanda, di negara-negara itulah. Coba kamu lihat di search saja di Google Plant Factory, nanti kan akan muncul di beberapa yang sudah dilakukan. Nah itu kan khususnya untuk tanaman perdu, bukan sawit. Ya kita di saya tidak mungkin kan mau membuat ruangan, cari ruangan gede, itu untuk dianukan tidak mungkin. Oke, jadi saya memberikan aja perspektifnya. Emang ada di situ ada, cuma di perkebunan kita kan terbatas, nanti jumlahnya harus sangat besar ruangannya, jadi tidak mungkin dibuat dengan sistem seperti itu. Ya, oke, ini terusnya ya isinya tadi, isinya itu tentang efisiensi saja. Nah, nah ini yang penting nih, ini juga penting. Ini hal yang cukup, sorry, keluar ya, stop, aduh mati, sebentar, tak balikkan lagi, mana tadi, nah tadi tidak bisa bergerak lagi, sebentar, masih ada kurang tadi, kurang dua apa ya, nah ini nah terus ya share screen ya, ini ada yang masih yang masuk penting lah, masuk pentingnya di sini mana tadi, kita nama, tidak ada. Lah, mana ya? Jadi ada. Ini usah. Nggak mau dia. Oh, harus dari awal ya. Sebentar, saya mau balik ke situ. Tidak mau lagi ya. Anda mau sebentar. Nah, saya kok ini. Tidak mau deh.
bisa berubah enggak, Mas? Halo? Bisa dilihat? Berubah Pak. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ada beberapa itu yang kita inilah. Ya. Jadi ada beberapa hal pembatasnya. Tadi kan judulnya itu pembatas ya, pembatas pertumbuhan dan produksi tanaman. Itu ada beberapa. Kalau dia misalnya pertama itu kalau pembatasnya nitrogen. Jadi kalau dalam keadaan jumlah nitrogen yang terbatas itu akan menyebabkan perkembangan daun terhambat. Ya, sehingga intersepsi cahaya itu menurun. Ya, akibatnya kemudian kan produktivitas tanaman menurun. Ya, ya. Kalau ini kemudian ini terus saja ya, satu itu akan intersepsi cahaya menurun. Oleh karena itu aktivitas fotosintesis daun juga menurun sehingga RW-nya juga turun. Ya, ini penggunaan radiasi ya. Efisiensi radiasi, penggunaan radiasi matahari juga menurun kan. Nah, waktu pertumbuhan tanaman itu singkat karena N cepat ditransfer dari jaringan vegetatif ke biji. Jadi dia singkat, lebih cepat, sebetulnya lebih cepat dia berbuah. Tetapi tentu saja buahnya tidak maksimal ya. Terus indeks panen menurun karena N untuk pertumbuhan biji tidak mencukupi. Hanya lebih cepat tetapi tidak maksimal. Nah, kemudian juga faktor air. Kalau kita ada kekurangan air di dalam proses pertumbuhan tanaman itu, maka produktivitas tanaman akan turun. Ya, karena ini air ya, air H2O, kemudian itu kan di faktor utama dalam fotosintesis ya. Jadi walaupun karbon dioksidanya itu mencukupi, kalau airnya kurang, berarti dia akan terjadi penurunan produktivitas. Kemudian juga aktivitas daun dan perkembangan tanaman juga turun akibatnya itu ya. Nah, terus perkembangan daun akan terhambat kalau airnya kurang. Ya, intersepsi cahaya akan menurun. Aktivitas fotosintesis menurun. CO2 yang diasimilasi oleh daun itu sedikit, bahkan tidak ada. Maka RUE bisa sama dengan 0. Ya. Jadi RUE efisiensi penggunaan sinar matahari ya. Oke, terus saja ini yang selanjutnya. Ini bisa berubah ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau dalam global ya, dalam keadaan berubah ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan potensi hasil. Itu ada faktor seperti kemarin sudah ada sebenarnya di file yang satunya, bahwa produksi pertumbuhan dan produksi tanaman itu kan kita bicara mengenai satu sistem ya, satu sistem hubungan antara faktor lingkungan yang itu ada dua, tanah dan iklim, kemudian faktor internalnya adalah tanaman. Nah, kita lihat di sini misalnya faktor iklim itu ada asli ya, dalam kondisi yang murni, yang aslinya ya, sebetulnya presipitasi itu ada jumlah, ada distribusi. Ini berkaitan dengan penyediaan air untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, kemudian misalnya saja di presipitasi. Kalau kemudian kita tahu bahwa presipitasinya itu kurang, maka dengan teknologi irigasi kita bisa atasi itu. Jadi kalau pas kurang, kemaraunya panjang ya, kita sebenarnya bisa kasih air untuk tanaman itu. Nah, itulah jadi masalah kita pada saat kita harus mengelola perkebunan sawit yang sangat luas itu. Nah, sampai sekarang kan setahu saya ya, mungkin ada pilot project mungkin ada, tapi setahu saya teknik irigasi itu belum dipakai di perkebunan sawit, kecuali di nursery ya, baru di nursery dia sudah pakai. Tapi kalau TM atau TBM belum ada. Nah, mungkin ke depan, perkembangan ke depan kalau mau produksinya dioptimalkan, barangkali perlu aplikasi irigasi di perkebunan sawit. Nah, karena yang ada sekarang umumnya adalah teknik drainase. Pada saat kelebihan air,
oh ini dibuang nih karena akan mengganggu pertumbuhan juga. Nah, tetapi pada saat kekurangan air itu belum diaplikasi teknik irigasi itu. Nah, kemudian suhu udara, kelembapan relatif, cahaya itu ada jumlah. Ini berkaitan tadi fotosintesis ya, cahaya matahari. Dan kita, walaupun kita ngerti saat ini sudah ada teknik artificial light gitu ya, sinar buatan yang dibuat, yang disediakan, itu kita bisa, tetapi kan tidak mungkin lah untuk menyinari pohon sawit yang gede tinggi gitu ya. Nah, itu masalah lain, jadi tidak cocok ternyata. Ya, kalau kemudian ketinggian ini kan letak ya, artinya letak itu kan pasti akan mempengaruhi intensitas matahari selama setiap saat gitu kan berubah. Karena matahari itu kan beredarnya itu nanti di sekitar khatulistiwa. Jadi beberapa hal seperti itu. Kemudian angin, kalau angin itu kecepatan distribusi ini juga akan mempengaruhi produksi. Nah, faktor tanah, ya, faktor tanah itu ada 1, 2, 3 sampai 9, 10 ya. Bahan organik nanti akan mempengaruhi proses apa di tanah itu ya, proses tentang kehidupan bahan apa makhluk mikro ya, mikrobiologi nah, kehidupan mikro. Kemudian tekstur, ini berkaitan dengan air, struktur, kapasitas tukar kation, ini untuk penyerapan darah, kejenuhan basah, ini masing-masing masih ya. Kemudian kalau kita lihat suhu, mungkin tanah itu termasuk pH sebetulnya, karena di pH itu ada enggak sih? Kedalaman zona, bukan, pH-nya masuk. Mestinya pH itu masuk ya dalam faktor pembatas tanah, karena pH tanah itu akan mempengaruhi sekali ketersediaan unsur hara di dalam tanah supaya dia bisa berupa kation ya dan bisa diserap oleh akar tanaman. Nanti di sesi lain lah mungkin kamu dapat itu yang berkaitan dengan produksi tanaman ini. Kemudian faktor tanaman, spesies, varietas, waktu tanam, laju kerja, ini kan pada kesehatan bibit ya, laju buah kecambahan dan materi, jarak tanam, kualitas biji dan sebagainya ini ya, ketersediaan air. Nanti sudah ini berkaitan dengan iklim, nutrisi, organisme pengganggu dan seterusnya. Oke, ini yang apa? Kita review aja, itu sifatnya review bahwa ternyata kalau kita itu murni mengembangkan tanaman di outdoor, di luaran gitu, di kebun seperti sawit, itu kita tidak mungkin lepas dari faktor pembatas itu. Mungkin kita bisa melakukan rekayasa sedikit ya, modifikasi saja. Tidak seluruhnya seperti tadi kalau di tanaman perdu ya, buah-buahan sayuran perdu kan sudah ada teknologinya, ada plant factory, karena hampir semua unsur, semua elemen bisa dibuat artificial. Oke. Nah, kaitan dengan itu saya ada satu contoh nih, nanti mudah-mudahan kita bisa itu ya, sebentar. Oke. Ini contoh riset, contoh yang sudah saya coba lakukan. Ya, ada satu paper yang pernah saya presentasikan, yaitu modeling and simulation of palm oil plantation productivity based on land and climate quality using artificial neural net. Itu riset saya pernah saya lakukan ya untuk beberapa komoditas. Ya terutama di sini ini aplikasinya di sawit. Tapi sebetulnya prinsip ini bisa dilakukan di berbagai tanaman, tidak hanya di sawit kan. Prinsip ini.
Jadi kita bisa memodelkan, kemudian kita simulasikan gimana sih pengaruh tadi faktor-faktor pembatas itu pada produksi tanaman kita. Ya, kita lihat itu jadi produktivitas perkebunan itu sering ya diperlukan dengan pada saat kita bicara mengenai land penilaian kesesuaian lahan, ya, land suitability assessment. Kemudian economic value of land use. Jadi kita juga pada suatu saat kita punya lahan itu kita mau tanami apa ya? Kalau kita orang pertanian kan, supaya nilai ekonomisnya tertinggi. Nah itu kita biasanya itu bicara mengenai produktivitas. Karena tidak semua jenis varietas tanaman, jenis tanaman ya, setiap komoditi itu kan cocok di lahan yang sama. Ya, kemudian ada ini budaya. Yang ketiga adalah budaya di masyarakat kita. Biasanya mereka itu kan hanya ikut-ikutan aja. Ya, misalnya saya beri contoh di tahun 80-an itu kita Lampung itu kan produksi lada yang paling besar di Indonesia ya. Lada kira-kira di sana lah. Paling tidak di Lampung waktu itu saya lihat di tahun 80-an. Tetapi pada saat itu ada gangguan iklim, ya sangat kemaraunya sangat panjang. Kemudian ada serangan hama, penyakit. Terus ada info lagi, wah lahan-lahan itu bisa diganti dengan tanaman lain lah. Saya tidak sebutkan tanaman lain. Maka begitulah itu semua petani, semua masyarakat pertanian perkebunan lada itu ditebang semua, digantilah. Nggak tahu misalnya apa gitu ya. Nah itu kan satu kesimpulan pendapat mereka yang belum tentu benar, karena kalau kita ganti dengan tanaman lain itu sesuaikah dia? Nah, itu yang itu kan. Kemudian oke lah itu kita ini kan. Ya. Jadi produksi tanaman itu tergantung pada 3 macam ya, 3 subsistem. Jadi tergantung pada tanaman, genetik tanamannya, kemudian tanah, iklim, dan manajemen. Ini produksi yang bisa diperoleh itu tergantung pada 4 macam. Ya, kemudian untuk palm oil, ya untuk palm oil kita sudah ngerti ya pada lingkungan yang cocok itu. Faktor-faktornya adalah ada temperatur, ada curah hujan, ada defisit air, ada radiasi matahari, kelembapan. Ini hampir seluruh faktor-faktor cuaca itu dibutuhkan. Karena ini tak salin dari BPKS. Terus saja, saya gunakan salah satu pendekatan itu dengan jaringan saraf tiruan ya, untuk bagaimana untuk memodelkan tadi lingkungan tadi, dari lingkungan tanaman, tanah, iklim, kemudian manajemen itu dengan terus saja tadi sebetulnya jaringan saraf tiruan itu kan meniru jaringan saraf biologis manusia. Jadi bagaimana dia mendapat sinyal, kemudian direspon oleh mereka ya, oleh jaringan saraf itu, kemudian untuk membuat jawaban atau tindakan atas masukan-masukan. Lanjut. Nah, kemudian ini yang saya lakukan, pengembangan model, lanjut ke simulasi. Nah, ya, pada saat ini beberapa yang kita perlukan adalah historical data historis yang berupa produktivitas dan
kualitas lahan dan iklim nanti ya di banyak plantation itu. Kemudian kita buatlah, kita kembangkan softwarenya itu untuk mengaplikasi model neural net tadi ya, artificial neural net, jaringan saraf tiruan tadi. Nah, kemudian ketiga kita lakukan simulasi. Simulasi adalah kita mencoba memasukkan faktor-faktor pembatas pertumbuhan tadi, yang di sini adalah faktornya itu diambil dari faktor tanah dan faktor iklim. Ya, kita coba rubah terus keluarnya gimana gitulah, sebetulnya begitu. Ya, kemudian kita hasilnya begini, kita coba lihat. Nah, bentuk jaringan saraf tiruannya adalah ini, inputnya ada berapa? Ada 11 macam, kemudian outputnya sih satu saja, adalah produksi yang kita tuju. Nah, kemudian kita lakukan ini. Nah, modelnya seperti itu. Ini interface-nya. Ini. Nah, ini data untuk simulasi itu saya ambil dari data asumsi aja, data hipotetik ya, hipotetik data itu saya gunakan. Misalnya simulasi curah hujan itu saya kurangi 10 mm per tahun ya, kemudian temperatur saya naikkan 1 derajat Celcius ya, kemudian water defisitnya itu saya naikkan 50 mili. Ini di datanya seperti ini, silakan kita lihat. Ini hipotetik data, ini data hipotetik, data bukan sebenarnya ya, karena saya rubah, saya simulasikan. Ini rainfall gitu. Sekian toh, ini kan 0, ini jadi tak tambah lagi 50, tambah lagi 50 kan, 50 gitu. Nah, dirubah-rubah itu ternyata hasilnya itu memang mempengaruhi produksi ya. Dari simulasi itu terlihat bahwa beberapa perubahan tadi ya, perubahannya itu perubahan penambahan pengurangan curah hujan, peningkatan temperatur, nah, dan peningkatan defisit air itu ternyata mempengaruhi produksi kita sebesar 2,15 ton per hektar per tahun. Nah, oke. Itu contoh saja. Nanti papernya ada, kalau ada yang butuh boleh saya share, karena itu kebetulan riset saya sendiri. Oke, itu yang apa? Oke, sampai saat ini silakan kalau ada pertanyaan dari saudara semua, boleh nanti saya respon, saya coba jawab. Jadi topik kita seperti tadi adalah ternyata tanaman itu pada saat kita usahakan dia mempunyai persyaratan tertentu ya, persyaratan untuk tumbuh berkembang maksimal. Nah, istilahnya sih optimal, bukan maksimal. Itu kan tanpa menghadapi beberapa constraint yang bisa diatasi. Nah, kalau ada saya persilakan, sebelum nanti kita lanjutlah kalau sudah tidak ada. Kita masih masih bahas itu sistem produksi di on farm ya. Jadi perhatian kita masih ke tanaman dan lingkungan pertumbuhan. Sistemnya di situ. Oke. Enggak lah ada, kalau tidak saya akan masuk ke mana. Sebentar.
Ini ke sini slide. Ya. Kok yang ini? Bisa dilihat enggak sebentar? Mana itu ini ya? Bisa di slide sorry. Ini di slide sorry namanya. Halo, bisa dilihat enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa berubah, Pak. Bisa, Pak. Berubah, Oke. Pak. Oke, jadi intinya itu kita akan bicarakan mengenai agroindustri kelapa sawit. Ya. Yang pertama, kita pada istilah lah. Istilah industri perkebunan. Dia gunakan sebagai industri perkebunan sawit, misalnya industri perkebunan kelapa sawit kan. Di namanya itu seperti itu. Tapi sebetulnya dia adalah sebuah industri yang terintegrasi mulai dari plantation atau estate ya sampai dengan mill, umumnya sampai dengan mill atau sistem produksi pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit. Nah, sebenarnya begitu kan? Tapi oke, jadi agroindustri kelapa sawit itu kita untuk setelah diolah ya, ini bukan di on farm-nya. Jadi setelah proses industri kelapa sawit itu, kalau di ranah industri dia disebutnya sebagai pabrik pengolahan kelapa sawit. Yang sebetulnya dia dimulainya lah dari on farm, ya dari on farm. Itu namanya misalnya Sinarmas itu punya industri kelapa sawit, ya mulai kebunnya di mana, pabriknya di daerah situ juga karena untuk mengakomodir bahan baku, jadi dia lepas bahan baku. Oke, jadi industri minyak sawit itu kalau bisa digunakan sebagai pangan, bahan pangan ya, tapi bisa juga untuk non pangan. Nah, yang pangan itu kalau kita lihat itu seperti ini. Yang pangan itu untuk minyak goreng, ya untuk cooking oil, kemudian untuk deep frying oil, ya bisa untuk margarin, untuk minyak bakery atau untuk shortening ya. Kemudian bisa juga diolah sawit itu jadi cocoa butter fat, jadi lemak yang pengganti minyak lemak itu. Kemudian ada confectionery fat, jadi lemak yang digunakan untuk confection. Bisa juga ke es krim, ya dan seterusnya, infant nutrition fat. Jadi lemak-lemak yang sebagai nutrisi. Ini yang industri itu. Nah, kalau di perusahaan perkebunan sawit itu yang utama kan industrinya adalah industri CPO, industri minyak sawit mentah. Nah, itu namanya masih disebut sebagai industri perkebunan, masih disebut sebagai perkebunan kelapa sawit. Walaupun di sana sudah ada produksi primer, jadi ada beberapa istilah, beberapa kalangan menyebutnya sebagai industri primer, primary industry, palm oil itu mill, sudah termasuk mill. Nah, kemudian yang lain itu produksi itu bisa digunakan untuk non-food use of palm oil and palm kernel oil. Jadi ada dua juga tadi sebelumnya untuk pangan juga ini bisa dari palm oil, hanya dari CPO, tapi bisa juga dari palm kernel oil, PCO ya. Palm kernel oil, nanti yang dari kernel, dari intinya. Nah sebetulnya kalau kita setarakan yang namanya
palm oil. CPO itu adalah minyak yang diekstraksi dari serat atau dari fiber, dari mesokarp. Oke, kalau kita setarakan dengan kelapa, kokonat, maka sebetulnya CPO itu adalah minyak dari, kalau orang Jawa bilang sepet ya, serabut. Minyak serabut kelapa. Nah, ini kan satu famili. Kelapa ini kelapa sawit, yang di kokonat itu kelapa yang biasa kita ini. Zaman dulu sebelum palm oil berkembang menjadi industri perkebunan besar-besar, banyak begitu, dulu kan kita masih gunakan coconut oil. Coconut oil itu diambil dari kernel, dari intinya sebetulnya. Dari ya daging buah kelapanya itu, bukan dari serabutnya. Itu bedanya. Nah, kalau di palm oil, yang kernel oil ini banyak digunakan untuk apa? Nanti untuk yang non-nya banyak, untuk non food, nah, untuk kosmetik, untuk dan sebagainya, untuk obat-obat. Nah, ini yang non food. Itu kita yang pertama kali sekali ya banyak digunakan adalah untuk surfaktan. Surfaktan itu adalah minyak yang digunakan bukan untuk pangan, tapi untuk pelumasan, kemudian untuk pendingin, untuk ya mulai dari rubrika pelumas sampai grease. Grease itu apa? Paslin ya, kalau kita bilang dulu paslin. Itu pelumas tapi yang kental kayak krim, kayak gel gitu. Kemudian untuk sop, untuk sabun, ya. Terus juga untuk mendukung industri Tupperware. Ternyata ada juga bagian dari minyak sawit digunakan untuk produksi ini wadah-wadah plastik gitu ya. Nah, sekarang juga berkembang itu bioplastik. Jadi kalau dari sawit itu bisa diproduksi material baru namanya bioplastik. Nah, oke, ini bahan yang kernel tadi PKO ya, itu untuk kosmetik. Kalau biofuel itu masih dari CPO kan, kemudian candle dari CPO. Nah, kira-kira skemanya begini. Jadi di industri perkebunan itu, nanti sistem produksi industri perkebunan sawit itu ada yang di on farm, bisa untuk kemudian diolah lanjut. Nah, kalau di on farm kan paling sampai primer industri itu di CPO. Nah, CPO itu bisa diolah lebih lanjut menjadi untuk tujuan pangan dan non pangan. Ini lainnya adalah industri bagian-bagian statistik saja, statistik palm oil di Indonesia dan di dunia. Nanti silakan dibaca, mungkin saudara-saudara punya data yang lebih baru. Ini dulu berapa ya, tahun 2000 berapa saya kutip itu, 2006 kalau nggak salah. Nah, ini cukup penting ya, integrated palm oil process change management. Jadi kalau kita kaitkan dengan undang-undang perkebunan itu ternyata dia kan ada aturan di sana setiap berapa ribu meter gitu ya, berapa ribu hektar itu sebaiknya dibuat mil. Kalau tidak salah 5.000 atau 6.000 hektar ya kebun itu supaya dibangunlah sebuah mil. Nah, kenapa seperti itu? Pertimbangannya adalah bahwa produk hasil perkebunan itu, ya maksudnya produk hasil perkebunan kalau di sawit TBS itu tidak tahan lama. Satu ya, dia cepat rusak kalau tidak segera diolah, diekstraksi menjadi bahan yang kita butuhkan, yaitu CPO. Ya, maka dengan radius sekitar 5.000-6.000 hektar itu masih mungkin dikerjakan dalam 1 hari. Jadi setelah panen diangkut langsung bisa masuk ke mil gitu. Ya, mungkin 1,5 hari, 2 hari lah kita, maksimum 2 hari, 2 kali 24 jam.
atau kurang, itu tergantung sebenarnya tergantung apa namanya tujuannya kan, karena dia kalau lebih dari itu mungkin sudah apa ada pematangan setelah dia dipanen. Jadi kan itu proses, kemudian enzimnya masih terus hidup, jadi dia masih ada proses pemasakan lagi jalan itu yang akan meningkatkan TPS atau menurunkan mutu. Ya, kemudian ada di upstream itu, ada yang orang membaginya begini, upstream industri di hulu, ya. Hulu itu adalah di plantation. Kemudian di midstream, di tengahnya itu sudah sampai ke mill. Jadi sudah mill, downstreamnya baru minyak goreng, kosmetik, biodiesel, dan seterusnya itu. Ya, masuk di palm oil refinery. Ini ada integrasinya itu seperti ini, ada oil palm seed production, produksi biji, ya, oil palm plantation, kemudian palm oil mill, dan palm oil refinery. Itu seperti itu, di semua sesi itu ada prosedurnya, ya, ada SOP-nya untuk mencapai, dan ada syarat-syarat lah. Ini kalau didetailkan nanti ada syarat ISO berapa, dan seterusnya. Oke, ini saya kira saya akhiri, kemudian kita stop ya. Ya. Halo, ya, untuk ini saya kira ini jam berapa? Wih, sudah jam 4:30. Oke. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan atau apapun ya, kalau gimana begitulah, silahkan nanti kita diskusikan tentang faktor pembatas tadi, pembatas pertumbuhan dan produksi tanaman, kemudian juga bagaimana integrasi kelapa sawit itu di dalam kelapa sawit sendiri kan, integrasi itu sebetulnya ada integrasi vertikal, ada integrasi horizontal. Yuk, saya persilakan kalau ada yang harus kita diskusikan. Ada yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Sebentar aku cosplay sinopsis Rudi Yukananda Yudi Yadi Agusta. Oke, Bapak-bapak sekalian, saya persilakan. Tanya, Pak. Oke, ya boleh. Yo, Pak Adityo ya. Ya, Pak. Pak, saya itu tanamannya itu seperti di background Bapak, Pak. Tahun tanamnya itu hampir sama, tapi punya Bapak itu kan buahnya spektakuler itu, Pak. Gimana caranya itu ya, Pak? Apakah dari ground manajemennya itu mungkin tertutup lah, CC-nya tertutup. Kemudian, tapi buahnya itu yang banyak, Pak. Itu punya saya segitu juga, Pak. Tahun tanam 2015, 2016, 2017. Jadi 7 tahunan. Ini kemarin tuh masih kemarin 7 ton masih ya, 7 ton. Ini pun optimis lah kalau 11 ton dapat lah untuk tahun ini. Ya. Tapi keren Pak untuk supaya melingkar itu loh. Mantap ya Pak. Ya kalau saya gambar itu kan tak ambil aja dari Google, bukan. Artinya bukan kebun saya, bukan, aku juga pernah riset di situ. Tapi gini, kalau iya Pak, kalau dibandingkan dengan kalau teoretikal gitu ya, kita teoritis itu sebetulnya kita melihat persyaratan tumbuh sesuai dengan genotip tanaman itu, ya kan masih ada sebetulnya ada. Karena genotip itu ada, tapi gen itu kan produksinya maksimal kalau semua
semua kebutuhan tanaman itu terpenuhi, gitu ya. Nah, kalau ada yang tidak, pasti akan mereduksi potensi produksi itu. Tuh. Nah, kalau globalnya, kira-kira pada saat kita mau nanam mengembangkan kebun, pasti harus melalui evaluasi kesesuaian lahan itu kan. Nah, tentu saja produksi yang sangat tinggi, yang bagus, itu harus kita cari lahan yang punya karakteristik cocok dengan kebutuhan tanaman. Nah, ini teori aja ya. Kalau itu kan metode untuk evaluasi kesesuaian lahan itu sudah eksis lah, sudah cukup banyak, sudah eksis. Kemudian saya juga pernah kalau itu studi evaluasi kesesuaian lahan, baik saya pernah coba di kelapa sawit ada, di kakao ada, jadi itu kita bisa kembangkan di semua komoditi. Ya kita kan intinya menyocokkan saja ini antara land quality dengan land requirement dari komoditas yang kita akan kembangkan. Teorinya begitu. Terus pada pelaksanaannya kita masuk pada manajemen produksi tadi. Jadi kalau kita sudah pilih lahannya itu sangat sesuai dengan komoditas yang kita ini kan ya, kita akan bangun. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengelola sistem produksi itu. Jadi kalau misalnya minimal begini, dari penyuburan tanah misalnya ya, dari penyuburan tanah itu utamanya adalah kita harus ngerti bahwa setiap kita mengambil hasil panen dari kebun kita, ya, dari kebun kita, sebetulnya kita kan mengambil unsur-unsur itu dari lahan kita, ya, dari lahan kita. Jadi itu prinsip pertama dari pemupukan. Prinsip utama dari pemupukan itu seperti itu. Jadi karena setiap kita panen dalam satuan ton, misalnya dalam 1 ton TBS itu ada unsur-unsur yang kita ambil dari dalam tanah sebesar konsentrasi itu di dalam TBS kan. Nah minimal kita harus mengembalikan itu minimal. Jadi minimal kita harus mengembalikan unsur-unsur itu ke dalam tanah kita, tanah kebun kita, supaya dia tidak mengalami penurunan atau mengalami ketidaksuburan tadi. Ya kalau awalnya misalnya di dalam tanah ada 10, kemudian dalam 1 tahun itu diambil pada saat kita panen itu misalnya 2. Artinya kalau kita tidak kembalikan yang 2 tadi kan dia jadi 8. Di tahun kedua jadi 8. Nah itu akan menurunkan terus berangsur-angsur kalau kita tidak lakukan pengembalian tadi, ya. Nah, ada beberapa cara. Itu kalau detailnya ya Pak Aditya ya. Detailnya itu kira-kira begitu. Kemudian dengan kita hasil panennya masuk lagi dengan land application misalnya, atau jangan kosongnya kembalikan ke ini, boleh juga diproses dulu, difermentasi dulu supaya dia lebih siap dipakai, diserap, digunakan oleh tanaman. Tapi ada yang langsung saja di brand application. Itu salah satu. Dan yang lain kemudian kan kita pasti harus menjaga semua unsur yang dibutuhkan tanaman itu terpenuhi. Nah, kalau kita lihat itu, kita lihat buah kok bisa melingkar begitu ya, keluar semua. Itu kira-kira juga akan berkaitan dengan sek rasio kan. Nah, kira-kira akan berkaitan dengan sek rasio. Kenapa begitu? Supaya semua boleh bunga jantan kita. Nah, pembuahannya mungkin gimana ya? Kan sementara ini tergantung serangga, ya. Nah, serangga itu hidupnya juga sangat tergantung pada musim sebetulnya kan.
musim, punya produksi yang paling tinggi, ada peak ya, peak production TBS misalnya itu pada bulan-bulan apa begitu, karena dia siklus pada lingkungan tadi sebetulnya. Atau kita dengan teknologi tertentu bisa juga kita coba artificial penyerbukan ya, penyerbukan buatan. Kalau saya pernah berpikir tapi belum pernah melakukannya. Kalau di kebun salak, saya kan rumahku kan dekat dengan di Sleman yang di Turi itu ya, Turi Tempel, aku dekat di sana kan, sana pusat pengembangan salak Pondok yang Sleman itu penyerbukannya sudah dilakukan dengan penyerbukan buatan, tidak lagi mengandalkan serangga. Jadi buah jantannya itu serbuknya dikumpulkan ya, bahkan sudah ada dijual di pasar itu. Sudah ada dijual di pasar, bunga jantannya itu. Kemudian ya dibawa masuk ke kebun, kalau pas dia berbunga, itu itu dengan sapu lidi, dikepiak-kepiak gitu loh. Cok gitu. Sehingga serbuknya itu jatuh menuju ke bunga betina, ke putik gitu. Nah sebetulnya mungkin ya, sawit kita mungkin perlu juga kayak gitu. Tapi ada Pak itu Pak, polinasi Pak namanya Pak. Sudah ada Pak polinasi. Ya mungkin dengan blower, kalau di sawit kan tinggi besar gitu ya, pakai blower itu serbuknya dikumpulin, ditabung begitu, kemudian didorong itu kan dengan blower dilepaskan. Itu beberapa perkembangan teknologi. Kalau kita kemudian lebih fokus kepada bagaimana memperbaiki produktivitas kebun kita, pasti kita harus pelajari lebih mendalam, lebih detail pada setiap unsur, setiap fase dari pembungaan itu ya, dari pembungaan sampai ke buah. Kira-kira begitu. Kalau ya detailnya sih menjadi banyak banget kan. Ada yang harus prinsip ke pemupukan, ada pengendalian hama penyakit, ada bagaimana penyerbukan, ada menyangkut juga yang Bapak sampaikan tadi kan Pak, faktor pembatas tadi. Ya, faktor pembatas itu kan karena kalau kita di outdoor ya, di alam terbuka, pasti semuanya sebetulnya kan berharap pada ridho ilahi kan ya. Karena itu terjadi kan, iya terjadi mungkin tidak bisa kita kendalikan. Kalau yang berat, yang merugikan kan seperti banjir, seperti kekeringan itu kan kita bisanya hanya berusaha untuk memperbaiki itu. Tapi kondisi yang tidak sesuai itu juga memberikan menginspirasi kita untuk mengembangkan teknologi supaya mengurangi lah, paling tidak mengurangi bencana itu ya, bencana atau ketidakcocokan. Jadi kira-kira seperti itu Pak Haryo. Pak. Makasih Pak. Ya kita bareng-bareng saya kira bisa lah memperbaiki saja kondisi kita. Kalau ya di beberapa hal sih kita bisa kolaborasi riset, kita bisa ini kan pada saatnya semua kan harus membuat riset ya, membuat riset untuk paling tidak untuk tesis paling tidak itu kita bisa kolaborasi, tergantung minat Bapak kemana gitu kan. Nanti kan mau buat ini, mau gini, oke ya. Siapa nanti yang kan akan diolah oleh komite ya, oleh komisi bimbingan, nanti dipilihkan ini kira-kira yang kompetensinya cocok lah sesuai dengan kebutuhan itu akan dialokasikan tulisan pembimbing. Mungkin juga akan meningkat menjadi kolaborasi riset institusional. Misalnya, ini ternyata Pak Aryo di mana? BGA, Sinarmas. Nanti kan bisa, ya
Jadi bisa juga mungkin kolaborasi riset lah untuk topik tertentu itu antara MMP, Instiper misalnya kalau itu menyangkut institusi ya, dengan BGA, dengan Sinarmas kalau memang diperlukan kan bisa diperluas untuk kerjasamanya, bukan sekedar penyusunan tesis tetapi lebih luas. Oke. Mungkin ada lagi? Enggak, kalau masih ada. Saya coba lihat ini. Oh, sebentar. Ini ya silakan kalau ada lagi tentang dari pembatas pertumbuhan. Kalau ada silakan. Jadi sedikit saya tambah ya. Saya kompetensi utama saya itu sebetulnya kan pada sumber daya tanah dan air ya. Jadi saya lebih ke land and water resource engineer gitu. Itu yang utama saya, kompetensi saya. Tetapi karena tidak semua budidaya tanaman atau bisnis tanaman itu di lahan yang luas, di outdoor yang luas, maka saya juga belajar mengenai artificial environment, termasuk ke sinar, termasuk ke itu. Sampai ya saya belajarnya itu kalau dia menjadi artificial, jadi misalnya sinarnya buatan, ya sinarnya buatan bukan sinar matahari, tapi kita cari sinar apa yang panjang gelombangnya itu mirip atau sama dengan PAR tadi. Artinya kita bisa menanam, misalnya menanam kangkung ya, menanam kangkung itu di kamar kita yang tidak ada sinar matahari. Tapi kalau kamu lihat di search di Google nanti kan ada beberapa itu di bekas subway. Jadi jalan kereta api yang bawah tanah itu di beberapa negara yang maju itu dia dibuat untuk plant factory dengan semua parameter lingkungan yang dibutuhkan tanaman itu buatan. Jadi sinarnya dari sinar lampu yang panjang gelombangnya itu sama dengan PAR. Tapi nanti kalau sudah seperti itu kan orang bisa tanam sayuran tidak peduli matahari mau mendung mau apa, mau pengaruh musim kan dia atau di kutub mana gitu kan beda-beda. Mataharinya cuma 2 jam misalnya begitu, tapi dia nanamnya maka dia tertantang ya untuk menciptakan lingkungan buatan untuk produksi. Kalau similar dengan itu sebetulnya kita juga sudah menyaksikan sendiri. Contohnya adalah di peternakan unggas. Ya, peternakan unggas itu lebih terlihat dia karena artificial kemudian ternyata merubah gaya hidup ternak kita dan perubahan kecepatan produksinya ya. Jadi pada saat yang lalu kan kita mengenalnya itu sistem kandang ya, sistem kandang yang setiap itu yang kita beri ya, sebetulnya kita beri artificial light ya. Kan awalnya kalau ayam kita misalnya itu dulu lah di masa lalu seperti saya saat ayah saya, orang tua saya memelihara ayam. Itu kan ayam itu hidupnya hanya setengah hari ya. Hanya siang hari hidupnya, malam hari tidur. Nah sekarang itu kan kandang ayam dikasih lampu. Jadi dia hidupnya
hampir 24 jam. Tidurnya itu kalau betul-betul sudah ngantuk banget, tidak bisa tertahan. Karena di malam hari aja dia bisa dikasih makan. Jadi dia juga bisa dolan kemana-mana. Itu akhirnya kan fase hidup mereka kan lebih singkat. Ya 25 hari sudah gede, sudah panen. Dulu 6 bulan baru bisa dipanen. Kalau ayam kita itu kan sampai dire, sampai jagoan gitu, kira-kira 6-7 bulan. Nah sekarang segede itu bisa 1 bulan. Butuh karbon dioksida kan untuk fotosintesisnya. Ya dia semprotkan aja itu gas karbon dioksida di ruangan itu. Jadi kan bisa terpenuhi. Kemudian sinarnya dibuat. Jadi setiap saat ada itu namanya PAR dari artificial light. Sehingga tanaman itu akan berubah cara hidupnya. Tidak seperti sekarang, tanaman biasa kan pagi dia tumbuh sampai sore kan. Nanti malam kan berhenti sebetulnya. Ya turun, paling tidak turun. Paling tidak turun. Nah, kalau itu direkayasa, kemudian bisa dia setiap saat itu tumbuh. Ya seperti ayam kita itu. 1 bulan panen sudah 1 kilo. Dulu 1 kilo itu 6-7 bulan. Oke, terima kasih. Halo. Sudah hampir jamnya. Ya, Pak. Di grup saja ya. Nah, di grup. Soalnya masih ada satu yang saya pengen ini. Karena tadi kita diskusi ke ini ya, ini coba ini. Nah, khusus untuk perkebunan sawit itu kan perencanaan pembangunan kebunnya kita harus mulai dari survei. Kemudian kita lakukan land suitability evaluation, jadi evaluasi kita, kemudian pada ada persyaratan hukum dan di bidang pertanian. Nah, langkah-langkahnya itu. Ini ada evaluasi kesesuaian biofisik untuk sawit kita kaitan dengan kondisi realnya, apakah dia hutan lindung, apakah ini boleh dikonversi atau tidak gitu. Ya, oke, tapi yang di bidang pertanian itu ini kita mesti evaluasi ini kesesuaian lahannya untuk sawit kita. Kalau tidak sesuai, nanti cost-nya akan naik, jadi profit kita akan tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal. Ya, karena nanti kalau misalnya dievaluasi saja, benefit per cost itu mungkin kecil karena cost-nya gede kan. Produksinya bahkan turun. Kalau di lahan yang kelas 2 kan produksi optimalnya kira-kira 20% turun dari yang kelas 1. Begitu juga cost-nya akan naik. Maka benefit per cost-nya akan sangat kecil, ya mungkin 1,3, 1, masih belum layak secara ekonomis untuk bisnis perkebunan. Nanti ini kita lanjutlah di di minggu besok. Oke, di minggu besok kita akan bicarakan mengenai pengembangan kebun ya di sawit gitu. Tapi setelah itu kita akan masuk optimalisasi produksi, ya, optimal pengguna daya untuk produksi kita, ya, produksi kebun kita. Oke, kita akhiri ya yang ini. Salam Pak.